Selamat pagi Bapak Ibu pencinta seni yang berbahagia. Sebelum acara pada hari ini dihilir mudik di atas panggung atau tempat pintu masuk keluar bagi para seniman, dimohon untuk selalu menjaga kebersihan di seluruh area ini dengan tidak mempah yang tersedia, dan dimohon untuk menjaga keamanan dan kenyamanan serta ketertiban. Hari ini akan dimulai. Om Swastiastu. Terima kasih, kami silakan untuk kembali ke tempat. Om Swastiastu. Atas rahmat Ida Sang Hyang Widi Wasa, saya sangat berbahagia sekali dikasih kesempatan untuk menjadi narasumber dalam Kriya Loka Tari Legong Pliatan karya Gusti Biang Sengok di panggung Angsoka pada tanggal 21 Juni 2024. Terima kasih kepada Dinas Kebudayaan atau yang mewakili sudah mempercayai saya untuk bisa hadir menjadi narasumber. Tentunya yang paling saya hormati dan saya hargai adalah Bapak Profesor Bandem yang dari dulu, dari kecil sampai sekarang selalu memberi kesempatan bahwa kita di Pliatan selalu ada kaitannya yang seharusnya bisa diketahui oleh masyarakat banyak, apalagi tentang pelegongannya. Sekali lagi, matur suksema, terima kasih atas kesempatannya. Juga kepada semua hadirin, semua penari, semua insan seni, pengamat seni yang akan mengikuti Kriya Loka pada hari ini. Semoga apa yang nanti ditampilkan bisa bermanfaat untuk kita semua sebagai generasi penerus agar seni budaya khususnya pelegongan tetap ada lestari dan berkembang di dunia. Tadi sudah mungkin diperkenalkan, sekali lagi mungkin banyak yang belum kenal. Nama saya Anak Agung Gede Oka Dalem. Saya lahir di Puri Kaleran, Pliatan tanggal 3 Mei tahun 1954. Sedangkan ayah saya sendiri bernama Anak Agung Gede Mandra. Beliau adalah tokoh maestro tari dan tabuh yang ada di Pliatan. Sedangkan ibu saya bernama Jero Wiraga, sebelumnya adalah penari arja dan penari jangir di masa beliau. Sedangkan pendidikan saya memang tidak berkecimpung langsung di bidang seni tari, tetapi saya alumni dari Fakultas Teknik Universitas Udayana jurusan arsitektur. Mengapa saya sendiri terlibat di dalam dunia seni? Karena justru di lingkungan saya di Puri Kaleran, kita mengenal Puri Kaleran. Nah di situ saya lahir. Dari kecil semua kegiatan berkesenian dimulai di Puri Kaleran, baik dari segi musiknya, dari segi tata tarinya. Banyak maestro-maestro tari yang datang ke Puri Kaleran seperti Bapak Mario, bapaknya dari Bapak Made Bandem, juga bapaknya Bapak Divya, semua datang ke Puri Kaleran Pliatan untuk bergabung menjadi suatu misi yang dibentuk agar seni budaya ini betul-betul dapat menggetarkan dunia. Begitulah kerjasama para tokoh-tokoh seniman, ada dari Singaraja, ada dari Tabanan, ada dari Singapadu, datang ke Pliatan untuk sebagai duta-duta seni nantinya memperkenalkan tari Bali ke seluruh dunia. Itu saya sendiri karena hidup di lingkungan Puri, setiap hari melihat bagaimana para tokoh-tokoh itu bertemu, berkumpul, berbicara, bercerita, melakukan kegiatan. Itulah menjadi motivasi saya sebagai anak kecil selalu mencoba. Wah, ini orang menari, saya lihat, ikutlah.
orang main gamelan, saya coba juga main gamelan. Nah, dilihat oleh bapak saya ada potensi seperti itu, dicarikanlah seorang guru tari. Nah, itu perlu pembinaan. Kita sebagai anak kecil harus diperhatikan oleh orang tua, diluruskan, dicarikan guru yang seharusnya kita taati agar menjadi seorang penari yang namanya bisa mesolah. Bukan menari tahu koreografer aja, tetapi mesolah artinya tahu etika di dalam membawakan sebuah tarian. Nah, makanya zaman dulu itu kita selalu ada namanya berguru. Mungkin adik-adik sekarang atau zaman sekarang mungkin agak susah kita mencari guru-guru seperti itu. Kalau zaman dulu begitulah, kita selalu dari awal, dari kita mulai akan belajar, dicarikan waktu yang baik, dewasa ayu yang bagus, baru kita diajar dasar-dasar tari, filsafatnya, maknanya, sehingga kita nanti akan membawakan tari itu mengerti makna dari tarian tersebut. Nah, itu sekilas pintas saya dididik oleh guru-guru saya, makanya walaupun saya di bidang arsitektur, tetapi di bidang seni tari sudah dari kecil seperti sudah mendarah daging, sudah bisa kita ikut mengerti apa itu menari, apa itu menabuh, karena sudah dari kecil diarahkan seperti tersebut. Ya, itu tentang saya kecilnya sehingga jadi penari. Setelah mendapat kepercayaan menari ke pura-pura, ngayah-ngayah oleh guru, diajak kita gitu, dikasih kesempatan. Memang kesempatan pertama yaitu untuk memperkenalkan budaya Bali. Datanglah dari BBC London tahun 1969 akan merekam seni budaya khususnya tari yang ada di Peliatan. Nah, salah satu saya terlibat di sana menjadi penari baris. Itu merupakan kebanggaan, baru pertama kali kita pentas untuk pariwisata. Dan selanjutnya tahun 71 saya mengikuti bapak saya ikut tur ke Australia, antara lain kota Sydney, Canberra, Melbourne. Nah, itu ada 3 kota yang kita melakukan pentas di Australia. Selanjutnya tahun 1980 kita mengikuti bapak tur ke Meksiko. Nah, karena bapak itu selalu kreatif, bapak saya anak Gubernur Mandra, karena Meksiko itu terkenal dengan tari matadornya. Nah, diciptakanlah tari barong dan liri yang ada lebunya, sehingga mungkin masyarakat Meksiko agak tertarik, wah di Bali itu ada sapi juga, ada matadornya, walaupun dalam bentuk yang beda dengan nuansa yang berbeda. Nah, itu diperlukan juga kreatif dari seorang tokoh. Kemana kita pergi harus kita mengetahui juga penonton yang akan di sana, yang akan disajikan di sana. Setelah itu saya ikut bapak saya tur ke luar negeri. Yang terakhir adalah persiapan ke Jepang, ekspor Jepang tahun 1985. Nah, karena kesuksesan beliau membawa misi-misi ke luar negeri, ingin beliau di Jepang kita akan sukses seperti itu. Makanya semua dilibatkan, seni Pak Arjang, seni kecap, seni jejangeran, semua penabuh diharapkan selain bisa main gamelan harus bisa menabuh. Nah, itu artinya beliau betul-betul ingin bahwa masyarakat Jepang itu harus tahu budaya Bali yang beraneka ragam. Walaupun waktunya sangat singkat, beliau pintar membuat suatu tantangan pegelaran yang tetap menarik. Dan pernah diundang ke nasional, ada teater nasional di Jepang itu untuk sebenarnya untuk kaisar di Jepang, ya, kita dikasih kesempatan untuk tampil di sana. Nah, itu pengalaman terakhir mengikuti bapak saya, perjalanannya tahun 1985, dan beliau meninggalkan kita semua dan saya semua, keluarga semua tahun 1986. Setelah itu baru saya sendiri yang sebenarnya sudah tadi dikasih tahu, saya di bidang arsitektur sebenarnya harus
menggantikan tongkat kepemimpinan seorang tokoh yang betul-betul luar biasa yang membawa misi-misi kesenian dari tahun 31 ke mancanegara atau 52 ke mancanegara. Nah, bagaimana saya bisa ya menggantikan tokoh beliau. Syukur atas dukungan semua, atas doa kita semua, atas rahmat Idasani yang Widi-Wase. Saya dipercaya membawa misi beberapa kali ke luar negeri seperti ke Moskow, ke Amerika, dan keliling negara-negara ASEAN. Nah, itu sekiranya pengalaman saya setelah ditinggal oleh Bapak. Dan karya saya, nah kenapa sekarang adalah Kriya Loka Plegongan? Justru saya setelah Bapak meninggal baru aktif sebagai penari dan pelatih legong. Walaupun dari kecil bisa melihat Gusti Biang Sengok, cara teknik yang menari, cara mengajar. Nah, itu saya pakai pegangan. Dan waktu persiapan ke Jepang didatangkanlah guru-guru tari seperti Ibu Reneng. Saya juga sempat belajar, diajar tari kutul, tari legong pimpir, dia carikan Ibu Sayu Muklen, kita diajar tari kelayon dan diajar tari cobok. Nah, itu mereka itu sebenarnya mempunyai cara dan gaya tersendiri yang perlu kita tangkap bagaimana sebenarnya seperti si Biang Sengok, gaya mereka menari bagaimana, gaya melatihnya bagaimana, Gusti Ayu Muklen bagaimana. Tentu hubungannya dengan pelegongan. Mungkin dengan banyak kita mengenal guru-guru itu, sebenarnya pelegongan itu sangat kaya dengan gerak dan makna yang akan ditampilkan sesuai dengan kemampuan daripada pelatih kita sendiri untuk nanti mementaskan bahwa semua legong itu mempunyai gaya dan style sendiri-sendiri yang harus sebenarnya kita pertahankan supaya style pelegongan di masing-masing daerah itu tetap mempunyai ciri-ciri khas. Karya-karya saya selanjutnya adalah gini, mencoba pertama bekerja sama satu dengan, tentu ada hubungannya dengan pelegongan, dengan Guru Soekarno Putra. Saya membuat garapan namanya Legong Untung Surapati yang pernah sekali tampil juga di panggung besar Center ini. Nah, yang kedua membuat garapan Legong Sri Sedana. Nah, itu juga kita pernah tampil di Art Center di sini, di panggung Adi Chandra. Selanjutnya kita bekerja sama dengan Ari Suta Center. Ari Suta Center itu juga diundang ke PKB. Ya, bekerja dengan Ari Suta Center, saya membuat garapan namanya Legong Bela Bangsa yang dipentaskan di Sirenawo. Selanjutnya karya yang lain adalah saya bekerja sama dengan kakak saya sendiri, Agung Gede Bagus Mahendra, membuat Legong Lanang Nandira. Nah, itu ada 3 Legong Nandira sudah digarap. Satu Legong Jaya Pangus yang sudah pernah juga tampil di sini, 2 Legong Indramaya, 3 Legong Raja Bedulu. Nah, itu kiranya sekilas pengalaman saya sekedar mengikuti gaya-gaya pelegongan dan berkarya di dalam jenis pelegongan yang ada. Selanjutnya mungkin karena sudah jelas, kita lanjut ke nah gini, kita kan sudah Kriya Lokanya sudah pelegongan. Kenapa Pelihatan itu disebut sebagai desa legong? Kita kembali ke desa Pelihatan. Desa Pelihatan itu walaupun dikasih kesannya desa legong, tapi kita tidak boleh terkebur bahwa legong itu sebenarnya witnya itu adalah dari Sukawati, atas tapa Ida Bung Karno, beliau di Pura Bayagan Agung. Setapa belakangnya itu melihat bidadari yang sedang menari. Nah, itulah dipresentasikan pada bedese di sana menjadi legong bidadari yang biasanya pakai topeng, tetapi sudah tersimpan di Pura Payogan Agung. Itu merupakan titik awal pelegongan, bukan di Pelihatan. Artinya di situ merupakan wit daripada pelegongannya. Nah, baru bersebar
ke beberapa daerah seperti di Belabatu ada legong lanang yang diciptakan, terus perkembangan dari raja dari Gianyar yang mengharapkan anak Agung Prit untuk membuat garapan pelegongan yang ditarikan oleh anak-anak khususnya perempuan, bukan laki-laki lagi. Setelah itu baru legong itu sampai ke desa-desa termasuk di Peliatan, di Sabo, di Denpasar, di Bino, termasuk menyebar sampai ke Peliatan. Seperti itu pelegong itu akhirnya sampai di Peliatan. Sedangkan di Peliatan yang merupakan awalnya adalah puri tertua di Ubud, di Gianyar, mempunyai juga seni budaya yang lebih awal daripada seni pelegongan. Yang ada di Peliatan adalah seni pegambuhan. Itu adalah biasanya ada lomba-lomba gambuh sebali, kebetulan bagaimana kelihatanlah menjadi juara satu gambuh. Tetapi karena perkembangan pelegongan yang sekarang, justru pegambuhan yang diperlihatkan seperti mati langkah, artinya karena disalib oleh kekebiaran pelegongannya. Awalnya memang berawal dari pegambuhan. Dengan adanya sekarang permintaan waktu itu karena kerajaan di Peliatan, datanglah orang-orang Belanda ke Peliatan dan ke Ubud atas prakarsa kerjasama Cokodara Koskowati dari Ubud dan Cokodarai dari Peliatan. Dipercayalah untuk membawa misi yang pertama tahun 1931 ke Expo Paris. Nah itu, sedangkan almarhum bapak saya Agung Gede Mandra dipercaya untuk menjadi pimpinan rombongan, pimpinan yang akan membawa materi apa yang akan disajikan di Expo Paris. Salah satunya adalah tari legong. Nah itu mulainya dari itulah Peliatan memperkenalkan tari legong ke mancanegara, khususnya ke Expo Paris. Ada penarinya namanya di Jabrik, ada Agung Muke. Nah itu awal-awal penari mulanya ke yang ikut ke Paris. Keberhasilan di Expo Paris dipercaya lagi oleh presiden kita yang pertama, Bung Karno, tahun 1952. Peliatan dipercaya untuk membawa misi kesenian keliling Eropa dan Amerika. Nah itu banyak terlibat dari pemerintahan, sehingga waktu sebelum keberangkatan keluarga ini diundang ke Istana Negara dulu, dibekali, karena orang-orang pejabat pemerintahan dari pusat banyak yang mengikuti rombongan ke luar negeri, dan dipercaya waktu di Paris menari di panggung yang sangat terkenal di sana, yang jarang, namanya Teater Marini. Nah itu kalau tidak seniman yang sudah terkenal tidak mungkin bisa masuk ke sana. Nah itu rombongan ini dipercaya juga menampilkan apa yang akan diperkenalkan oleh masyarakat di Amerika dan di Eropa. Nah itu adalah perjalanan-perjalanan misi kesenian pelegongan yang dibawa ke luar negeri sebagai ujung tombak sebenarnya di dalam misi budaya. Ya, sudah seharusnya kita dalam Kriya Loka ini sangat berbahagia sekali. Sekali lagi saya ulang, Bapak Pradibya, selamat datang. Kita lanjutkan bercerita sedikit. Akan sudah kita sampai di Peliatan, begitu sejarah Peliatan. Kita sampai ke tokoh sekarang. Tokoh yang kita angkat di sini adalah Gusti Biang Sewok sebagai seni tari pelegongan gaya Peliatan. Nah itu siapa sebenarnya Gusti Biang Sewok? Kita sebenarnya beliau itu adalah tidak mempunyai identitas tanah lahir yang jelas, tetapi menurut data beliau lahir tahun 1890. Nah itu dan dari 5 berkeluarga, 5 bersaudara, dan bapaknya sendiri adalah seorang filosof. Filosof artinya kepercayaan bagi raja dulu Peliatan karena kepintarannya,
dikasihlah sebidang tanah di Banjar Tengah Peliatan yang sampai sekarang merupakan tempat tinggal dari keluarga Gusti Biang Sengok. Gusti Biang Sengok sendiri mempunyai saudara 5 dan 1 yang putu Gianyar, namanya itu yang paling tua. Kebetulan kawin ke daerah Sukawati itu dengan Dewa Blacing. Nah itu lagi itu seorang tokoh maestro Palegongan yang ada di Sukawati. Nah karena kakaknya kawin di sana, beliau selalu ikut ke Sukawati melihat bagaimana diajarkan menari legong dasar-dasarnya. Karena seringnya melihat itu merupakan cikal bakal bekal bagi Gusti Biang Sengok, karena beliau adalah penari otodidak, itu artinya penari yang alami, bukan melalui pendidikan resmi. Pengalaman kalau zaman dulu mungkin kita tidak ada tape recorder, tidak ada video, tidak apa untuk merekam segala kegiatan berkesenian. Tapi zaman dulu itu yang kita harus acungi jempol ya, daya ingat mereka. Mereka menonton aja, mengintip orang menari, akhirnya bisa berkarya. Ke sana ke Sukawati, mungkin Pak Lebah datang ke Sukawati mengintip orang di sana, akhirnya bisa membuat garapan musik klasik di Peliatan, disebarkan di Peliatan. Nah begitulah orang dulu kuat dalam menerima dan mengerti kapan mereka berkonsentrasi untuk belajar seni. Itu yang kita sangat kagumi, orang-orang dulu tanpa dibantu dengan alat-alat kecanggih sekarang, tetapi tetap bisa berkarya yang luar biasa hasil karyanya. Nah itu perlu direnungkan, bagaimana sih orang dulu kok bisa seperti itu. Mungkin bisa masuk ke bagi kita di zaman sekarang, apa sih yang kita harus tiru dari langkah-langkah beliau. Mereka itu jalan kaki dari Peliatan ke Sukawati, bisa memberikan seperti itu. Terus Dewa Blacing itu juga menurunkan tokoh-tokoh Pelegongan, maestro Pelegongan seperti Anak Agung Prit, nah itu seperti Bapak Lotring. Nah itu semua itu asuhannya beliau. Nah itu kita berlanjut karena kita sudah mengenal Gusti Biang Sengok seperti itu. Mereka adalah bukan guru yang resmi ya, mereka adalah otodidak. Nah, kita kembali sekarang karena keberhasilan tadi ke luar negeri, kita kembali ke pementasan tahun 1952 di sana, karena ada legong yang dipakai sebagai program unggulan. Bapak saya Agung Rimandra menghubungi Bapak Lotring ke Kute, tolong diajarin nih, kita sudah sediakan orang-orang yang akan menari legong. Selalu biasanya Bapak yang memilih, biasanya duduk di depan duri, melihat orang-orang lewat ke pasar. Kalau zaman dulu itu masih sunyi ya, banyak orang, wah itu cantik, wah itu di sini jadi paria. Biasanya seperti itu, memilih orang-orang itu, entah anak siapa dipilih, wah ini cocok jadi condong, ini cocok jadi legong. Nah, karena ada tur keluar negeri, sudah disiapkan itu, tetapi Bapak Lotring agak berkeberatan karena jaraknya jauh ke Peliatan, dan yang disediakan itu adalah penari yang bisa kecil-kecil. Nah, gitu. Makanya Bapak gimana caranya untuk itu, ditunjuklah Gusti Biang Sengok sebagai pelatih yang pertama tahun 1950 untuk persiapan ke Amerika. Nah, sedangkan kita harus mengenal apa saja, siapa saja murid-murid beliau. Nah, dari tahun 1950 beliau sudah mendidik murid-muridnya, antara lain Gusti Ayu Raka Rasmi sebagai condong. Itu ada di buku Spirit of Bali, menjadi condongnya. Itu sangat dikagumi karyanya. Anak Agung Ayu Oke sebagai Prabu Lasem, dan Agak Anom Siti Ari sebagai Langkisari. Nah itu yang pertama. Kebetulan beliau itu sudah meninggalkan kita untuk selamanya, kembali kepada Sang Pencipta. Selanjutnya ada adat didiknya, namanya Anak Agung Arimas, masih di era tahun 50-an. Itu ada condongnya Gusti Maderai dan legong lasernya Dayu Chandra.
Nah itu juga sudah tidak aktif. Yang masih aktif bisa kita minta informasi tentang gaya legong Priatan tahun 1990. Ada kakak saya kebetulan bernama Anak Agung Arimas. Nanti kita akan panggil beliau untuk memperlihatkan bagaimana sih tari yang diajari oleh Gusti Biang Sengok di tahun 1950. Mungkin bagus untuk kita semua sebagai inspirasi. Wah itu kak legong 50 itu kak beda, mungkin kita nanti lihat. Habis gitu Gusti Biang Sengok dalam hidupnya dan di tahun 1960 mengajar lagi. Ada legong namanya condongnya Bung Ayu Bulan Krishna Jelantik. Nah, itu padahal Dr. Jelantik itu jauh loh di Sanur, tetapi anak-anaknya selalu dibawa ke Priatan untuk tinggal kadang-kadang 1 bulan, 2 bulan. Nah, begitulah proses orang dulu belajar. Dan ada adiknya Gung Surya juga ikut. Dan kalau legongnya adalah Desa Pituwidi dan Kartike. Nah, itu kebetulan masih 2 yang ada sekarang. Dan yang masih bisa ikut menari nanti mempresentasikan gayanya adalah tahun 1960 itu Desa Pituwidi. Nanti itu yang akan memperlihatkan, karena di sini juga sudah terlihat ada perubahan dari legong yang awalnya sangat halus, sangat penuh rasa, berubah ke lebih dinamik. Nah mungkin karena ini akan ditarikan di teater-teater di Amerika gitu, mungkin kan karena lebih besar. Itu ada perkembangannya, nanti bisa dilihat bagaimana perubahan dari tahun 50 ke 60. Dan di sini juga bisa saya tambahkan dikit, kita juga merasa kehilangan sedikit karena perubahan itulah digarap namanya legong Calonarang. Nah, gerakannya itu lebih dinamis, ada gerakan Prabu, Pepatihan itu, makanya legong ini disebut kalau saya tanya pada legongnya, niki tari keras, niki legong keras, bilang gitu. Mungkin maksudnya karena gitu, perannya berubah. Ya, kalau kakak saya Agung Arimas, enggak, ini tari legong halus. Nah itu jawabnya seperti itu. Nah, itu kira-kira nanti betul-betul berbeda. Selanjutnya tahun 1965 Gusti Biang Sengok mengajar lagi anak didiknya, ada namanya condongnya Oyan Suiti, ada di sini juga legongnya Nak Agung Raka Astuti dan Puspa Nurini. Nah itu nanti akan mempresentasikan berdua legong peralihan dari tahun 60 ke 70 itu ada peralihannya. Sedangkan murid terakhir dari Gusti Biang Sengok, beliau meninggal 1970. Muridnya adalah Iluh Mas Riyati sebagai condong. Dia adalah cucu daripada Bapak Made Lebah dan anak dari Bapak Gandre. Dan anak Agung Sri Utari juga merupakan anak dari anak Agung Made Gandre dan Iluh Mas Sulasih. Nah itu kebetulan mereka dari kecil dididik oleh Gusti Biang Sengok dan sampai sekarang kadang-kadang masih ikut nari karena mungkin gatel ya, ikut nari, ayo nari. Nah itu sampai sekarang mereka kadang-kadang ikut nari. Nanti kita presentasikan juga bertiga itu temenan legong dari kecil sampai sekarang ikut nari. Nah kira-kira di tahun 1970 karena Gusti Biang Sengok meninggal dunia tahun 1971, Gong Gunung Sari tur ke Australia. Nah, bapaklah meneruskan bagaimana itu legong itu supaya jadi. Nah, di sini juga tentu ada perubahan. Kiranya ada penggabungan dari gerak legong halus, legong kasar, dicampurlah di sini. Tetapi tetap memperlihatkan pakem dan agar style kelihatan. Nah, kira-kira itu yang nanti bisa kita tampilkan. Sedangkan mereka nanti kita tanya satu persatu. Nanti teknik sekarang sebelum nanti mempresentasikan, kita nanti akan tanya bagaimana hubungan guru sama murid. Tapi secara umum kalau saya waktu kecil melihat Gusti Biang Sengok itu mendidik tekniknya bagaimana. Nah, gitu. Setelah bapak saya menyediakan, ini penari-penari cocok condong ini, Gusti Biang Sengok itu bukan menjadi Gusti Made Sengok lagi karena hidupnya banyak di Puri Kalera, makan, tidur di Puri Kalera. Beliau tidak kawin, beliau adalah
sampai akhir hidupnya tidak kawin, lebih tinggal di Puri Kaleran. Nah, materi yang ada paling-paling diajar dasar gerak, harus cangkean, harus ini, harus pengalaman, nah itu jindongak, nah itu dasar-dasar gerak. Ini angkat 8 tadi harus begini, itu loh badan harus kuat 8. Nah itu yang diajarin dulu sampai kuat, betul-betul kuat tengok, betul kuat melah tubuhnya. Itu gaya Gusti Biang Sengok. Sebelum nari biasanya dipijat, duduk begini, dipijat supaya mungkin legong itu kan lemuh ya, lemuh. Nah mungkin ada gerakan layak, ada kayang, nah itu sudah betul-betul bisa dilakukan dengan baik. Itu dari kecil sudah ada pemijatan. Kadang-kadang disuruh tidur, diinjak-injak, lipat, nah itu gaya Gusti Biang Sengok. Kalau sudah menari malam-malam biasanya Gong Gunung Sari datang langsung dengan gamelan. Beliau itu tidak menonton, beliau itu menari seperti menari. Penari itu dipegang betul-betul dari awal sampai akhir. Tangan, siku, apa itu digerakin supaya kita mengerti. Selain kadang-kadang diselingi dengan cerita-cerita penokohan. Oh ini kamu jadi ini, oh ibu harus perang jelek ini, oh ini ada paksi datang, nah gitu. Selalu interaksi dan dipegang seolah beliau menari, memberi spirit sama kita, memberi kekuatan sama kita di dalam kita menarikan suatu tokoh peran. Itu kiranya yang bisa yang cakep, karena saya sendiri tidak pernah dipegang, tidak pernah diajarin, karena menonton saja baru tahu. Nah, sama mungkin seperti Gung Biang Sengok ke Sekuati, cuma menonton saja, melihat Dewa Blacing mengajar seperti itu. Terus saya juga hampir sama, di Puri Kaleran cuma menonton dari kecil. Nah itulah kita usahakan, karena selama COVID ini kebetulan ditunjuk Pak Profesor Banem yang menjadi narasumber. Waduh, gimana ya kita sebagai orang kelihatan bisa nggak mempresentasikan ini gitu. Kebetulan kita selama COVID selalu bergabung, bertukar pikiran, apa sih yang kita bisa selamatkan Legong ini. Ya, sampai saat ini baru yang tujuannya sebenarnya napak tilas Legong kelihatan dari tahun 31 sampai sekarang. Tapi ini kebetulan yang sekarang dipakai topik adalah Gusti Biang Sengok. Ada keterbatasan juga meringankan saya sebagai narasumber dari tahun 50 sampai 70. Nah itu terima kasih juga, karena dalam waktu yang singkat kita berusaha akan menampilkan bagaimana sih perbedaan dan persamaan Pelegongan kelihatan dari tahun 1950 dan 70. Yang berat lagi sebenarnya kita pinginnya membawa instrumen ke sini, gamelan bagaimana kendangnya, bagaimana, karena tari dan tabuh itu sangat jadi satu kesatuan. Di Legong itu kalau diperhatikan Pak semua harus diikuti. Nah kita nggak bisa katanya bawa. Nah gimana caranya? Nah gitu terus mencari tukang gamel nggak tahu. Mereka itu nggak pernah lihat Legong tahun 50, 60 nggak tahu. Nah dalam waktu seminggu kita berusaha belajar. Ya syukurnya nanti ada iringannya juga. Meminta maaf mungkin belum sempurna. Kita begitulah kita berusaha mencoba. Karena sekali lagi tari dan iringannya jadi kesatuan, dan itu ada positifnya, kita dapat ilmu, penabuh juga dapat ilmu, mereka harus belajar walaupun seminggu harus bisa. Nah itu akhirnya bisalah terekam iringan musik yang akan dibawa ke acara Galoka ini. Nah kadang seperti itulah Gusti Biang Sengok. Tapi ada lagi sedikit, Gusti Biang Sengok itu tahun 1968 ditunjuk sebagai guru besar di dulu namanya Sekolah Asti, Akademi Seni Tari Indonesia. Nah itu Bapak Marta Sutieja kalau nggak salah itu yang memanggil beliau untuk diperkenalkan di sana Legong gaya kelihatan secara utuh, secara lengkap. Nah itu pernah beliau diundang ke sana. Salah satu muridnya kebetulan saya pakai di sini adalah Ibu Ketut Arini. Nah itu salah satu muridnya. Berarti dari dulu itu hubungan seniman itu sangat bagus banget dari orang tua kita dulu, bagaimana berinteraksi, betul jadinya hasil dari karya-karya beliau itu betul-betul mendunia gitu.
Itu yang kita harus hormati, karena bekerja sama dengan bagus, melahirkan ide-ide yang bagus dan karya cipta yang luar biasa. Nah itu ya, Gusti Biang Senor sekali lagi dalam hidupnya tidak ada dapat rekan seni itu. Beliau betul-betul seorang yang ikhlas gitu mengajar di Puri Kalearen. Paling dapat nasi dari Puri, tidur di Puri, dapat upah dari Sekegong, jadi seperti itu. Tetapi setelah beliau meninggal adalah penghargaan, satunya dari Bapak Menteri Suteja, Pak Seni dari Bapak Gubernur DKI Jakarta Ali Sadikin, dan dari Pak Prof Bandar juga ada penghargaan untuk Ibu Gusti Biang Senor. Nah itu penghargaan yang diterima oleh Gusti Biang Senor sampai meninggalnya. Sekali lagi kita akan lanjutkan, mungkin terlalu banyak ngomongin, nanti kita lanjut akan ke session presentasi. Kita perkenalkan dulu, yang akan tampil adalah session Legong Gaya Pelihatan tahun 1950 yang akan diwakili oleh kebetulan kakak saya namanya Anak Agung Arimas. Untuk itu waktu ini. Ini adalah kakak saya yang paling tua yang masih ada ya. Saya sendiri banyak belajar dari beliau waktu COVID. Nah itu, gini belajar yuk. Nah itu kebetulan beliau berbaik hati dan diingat-ingatkan gamal anak gini. Gitu. Akhirnya salah kita nanti pentaskan walaupun belum bagus banget. Tapi sekali lagi terima kasih atas kepercayaannya, kita diundang ke sini, setidaknya kita mendapat positif yang harus kita ambil. Nah, mungkin sedikit kesan yang panggil Mbok, bagaimana kesannya waktu diajar Gusti Biang Senor, atau kenang-kenangannya selama jadi murid Gusti Biang Senor. Ya, semua atas waktu yang diberikan. Yang sangat bangga dapat ini diajar sama Niang Senor, karena lain ininya, cara-caranya mengajar dan kuat sekali, sampai saya yang lelah duduk langsung lagi apun penjingaan lagi apun supaya bisa nelek itu leher, terus ini dilatih juga supaya terasa berat waktu nengok itu supaya tekak itu. Pokoknya senang dah diajarin, untung dapat pelajaran dari Niang Senor. Ya. Yesus semua. Begitu kesan beliau terhadap Gusti Biang Senor selama jadi anak didiknya. Sekarang kita lihat bagaimana beliau memprestasikan yang apa diajarkan oleh Gusti Biang Senor, dan kebetulan karena tidak ada temannya, saya sendiri yang akan menemani sambil belajar apa yang diharuskan dulu.
terima kasih. Demikian tadi presentasi Legong tahun 1950-an yang diajarkan oleh Gusti Biang Sengok. Semoga ada yang bisa dipetik di sini sesuatu yang mungkin walaupun kita sudah pintar yang bisa diambil. Seperti mana apa sih yang bisa dipetik di dalam kita berkesenian. Masuk semua atas waktunya dan presentasinya. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ada Mas. Kakak saya ini sudah berumur 81. Iya sih semua, Pak. Selanjutnya kita presentasikan lagi anak didik Gusti Biang Sengok di tahun 1960-an. Pada saat ini diwakili salah satu muridnya adalah Desa Putu Widi Kencanawati. Mungkin Mbak Tu bisa kasih sedikit pengalaman, kesan daripada Gusti Biang Sengok di waktu diajar menari legong. Mungkin bisa berguna untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Kami baru belajar menari sejak umur 9 tahun. Pada saat itu kira-kira 1 tahun baru bisa dipentaskan. Beliau mengajar sangat dinamis, sangat keras. Belajar nyereksek aja sampai 1 bulan. Belajar nyeledek bisa sampai 12 hari. Masing-masing bagian itu waktunya cukup lama. Udah itu kami belajar dari kaki, lutut, pinggang, badan, leher, mata, kepala. Itu harus gerakan yang benar. Ya, itulah pengalaman kami dan beliau mengajar sangat keras. Terima kasih. Sukses waktu. Sudah siap mempresentasikan ajaran beliau. Sukses Ustaz. Sekali lagi karena belum ada pasangannya, saya sendiri yang akan mengajar. Kira-kira legend legong Belantan hari ini.
Terima kasih sekali lagi waktu. Terima kasih atas waktunya sudah memprestasikan karya Gusti Biang Sengok. Ada yang disampaikan? Terima kasih karena kami yang sudah berumur usia lanjut masih dipercayakan untuk sampai sini. Sekedar informasi, awalnya waktu COVID kita ajak nari, nggak mau, kaki nggak kuat, nggak mau. Nanti kita kumpul-kumpul, sekarang bisa lah menari. Ya, syukur beliau sekarang lebih sehat, kita juga dapat ilmunya. Semua mutu. Selanjutnya kita langsung presentasikan Legong tahun 1965. Itu peralihan dari gerakan halus ke gerakan keras. Kita kenalkan dulu yang membawakan anak didik adalah saya namanya Anak Agung Rake Astuti. Yang ini Puspa Nurini. Mau menyampaikan kesan-kesan? Sebelumnya kami minta maaf ya, selamat pagi. Waktu kami belajar menari kira-kira umur 9 tahun kelas 3. Waktu itu kami sangat senang-senangnya main-main, disuruh belajar menari, takutlah waktu itu. Karena beliau sangat disiplin, disuruh belajar nyeledep, baru ngagam, setelah agamnya kanan kiri gitu. Setelah kita paham baru belajar untuk menari. Setelah baru diajaran sama beliau, akhirnya kami senang belajar menari. Setiap menari senang, tak pengen selesai menari. Ya. Sama mungkin dari adik. Ya, selamat siang. Saya belajar menari dari Gusti Biang Sengok dari umur 8 tahun. Terus belajarnya lama, kira-kira 10 tahun baru bisa pentas di pura gitu. Belajarnya Gusti Biang Sengok sangat keras. Di belajar duduk, belajar nyerdet gitu, agam kanan, agam kiri. Dia sangat keras dan dinamis supaya bisa belajar menari dengan bagus. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Mungkin sangat terbatas untuk disampaikan. Terima kasih. Untuk itu kita akan saksikan karya Gusti Biang Sengok Legong tahun 1965. Terima kasih.
Kiki adalah penari legong. Di waktu dulu ada namanya Guidebook to Bali, itu dibuat oleh Hotel Bali Beat. Ini adalah covernya, legongnya dipakai tokoh di Guidebook to Bali. Ini judulnya ini baru dari kira-kira sebulan dipaksa untuk nari, ya kok inget-inget, makanya tadi agak tapi syukur mereka masih ingat dan tetap kuat ya untuk nari. Terima kasih. Untuk pementasan prestasi yang terakhir, muridnya Gusti Biang Semok adalah kita sekarang di angkatan tahun 1970 akan membawakan tetap legong lasem, tetapi diawali dengan condong. Condongnya adalah Luh Mas Sriati, dan legong lasemnya Anak Agung Sri Utari dan Nyoman Sulawesi sebagai Langkisari. Tetap dipakai peson dan bapangi saja. Dari sana kita akan bisa petik bagaimana perkembangan dan perubahan apa saja yang ada di era tahun 1950 sampai 1970. Untuk itu selamat menyaksikan. Terima kasih. Mungkin Mas ada disampaikan sesuatu? Ya, nanti karanya.
murid Gusti Biang Sengok yang terakhir di tahun 1970-an. Nah, mungkin di sini kebetulan memakai busana. Inilah biasanya setiap daerah itu mempunyai cara tata busana yang berbeda. Nah, sedangkan kalau di Peliatan, biasanya bapak saya almarhum Menanggung di Mandra mempercayai membuat tata kostumnya, terutama tata gelung, lama, simping, badong, itu dari Cokoda Okomglen dari Singapadu. Mereka itu merupakan dua sahabat yang selalu bekerjasama di dalam berkarya. Ini adalah tatahan dari beliau, artinya warisan dari Cokoda dan dari Singapadu. Artinya kita tidak pernah membeli, artinya langsung ke pengrajinnya, ahli seninya, dibuatlah tata gelungan. Seperti kata perkembangan dulu kan ada pajan, gelungannya ada seperti ini putusnya. Nah, gitu. Berbeda dengan yang sekarang mungkin agak lurus gitu, karena mengambil gelung-gelungan Pak Arjan dari Singapadu. Sedangkan kalau tata peperadaan, kita di Peliatan tuh punyai seniman namanya Bapak Tohjiwa, Made Tohjiwa, dan Bapak Made Kuanji. Diserahkan sama beliau, sama bapak saya, desain pakaiannya harus seperti ini, langsung dibuat di Puri Kalera. Untuk kendangnya, ulas kendangnya seperti ini, harus kadang-kadang pakai naga gitu, didesainlah oleh seniman-senimannya. Jadi ada interaksi, ada seniman ukir, seniman lukis, seniman tari. Nah begitulah, kalau zaman dulu orang-orang berkarya tidak membeli ya ke pasar seni atau begitu. Semuanya itu cipta, karya cipta. Sedikit sekilas tentang tata busana. Kebetulan sekarang diperagakan tata busana gaya Peliatan seperti pasti ini lebih gede, lama dan simpingnya lebih gede daripada yang umum. Itu bukan membedakan, selalu membedakan, tapi itulah ciri khas dalam berkarya. Mungkin ada kesan-kesan yang disampaikan oleh Mas. Oh, katanya bersama-sama. Ini dia nggak mau satu-satu. Terima kasih dan selamat siang untuk semuanya. Kami mulai belajar tari legong pada tahun 1969 dan di tahun 1970 kami sudah mulai nayah-nayah di pura atau dimanapun, dan tahun 1971 itu tur kami ke Australia untuk pertama kalinya. Dan kami sangat bersyukur sekali bisa belajar sama guru tari kami, yaitu Gusti Niang Sengok. Kami selalu belajar bersama-sama. Setiap pulang sekolah, kami selalu diantar ke Puri Mandala untuk belajar. Dan beliau sangat disiplin sekali mengajar kami, terutama yang ditekankan yaitu pertama menarinya itu harus ngat dan agamnya harus teka. Biarpun teka, tapi harus ada luasnya, nggak begitu teka aja. Dan nyeledeknya, apapun segalanya, kami diajarkan dengan baik. Kadang-kadang kami tidak bisa mengikuti, karena guru kami itu, beliau sangat pintar sekali. Sekian pengalaman dari kami. Untuk bertiga, kami mengucapkan terima kasih sudah bisa pentas di sini dan menampilkan tari legong khas Peliatan. Terima kasih. Sekali lagi sukses atas presentasinya. Inilah legong karya Gusti Biang Sengok yang terakhir. Mungkin bisa dilihat tadi dari tahun 50, 60, 65, 70. Di sini rasanya bapak saya ada Agung Ude Mandra setelah ditinggal oleh Gusti Biang Sengok menyempurnakan lagi dengan rencana keberangkatan ke Australia. Jadi kelihatannya ada gerakan di tahun 50, ada gerakan di 60, di mix menjadi sesuatu yang lebih energik untuk penampilan berikutnya. Seperti itu kiranya perkembangan dari karya Gusti Biang Sengok yang selalu bekerjasama, merupakan duit tunggal yang tidak dipisahkan antara Dongkak Mandra dengan Gusti Biang Sengok, dibantu oleh penata tabuh namanya Bapak Oyan Gandre, sehingga itu iringan tabuh dan
tata kostum dengan cekodemuglan itu semua jadi satu kesatuan yang mencerminkan meninggalkan kesan oh ini legong kelihatan bukan soal bagus dan tidak bagus dan baik dan tidak baik, tetapi setidaknya ada ciri khas. Oh inilah legong sabo, inilah legong kelihatan, inilah legong yang lain, ya, seperti itu. Sukses atas waktunya, kembali ke tempat. Untuk ini kita mempunyai bintang tamu. Gusti Biang Sengok kan diundang oleh Pak Martos Teja ke kampus Asri Denpasar di tahun 1968. Nah, itu salah satu muridnya adalah kita panggil Ibu Ketut Arini. Selamat siang Ibu Navigatre. Bisa sampaikan kesan-kesan sedikit ya menjadi muridnya Gusti Biang Sengok. Selamat siang kamu semua. Saya mendapat kesempatan belajar sama Gusti Biang Sengok itu pas waktu ulang tahunnya ASTI pertama. Jadi beliau diundang untuk mengajar legong, dan pada waktu itu kita legongnya berenam orang. Jadi dari lasem yang pendek ini yang paling panjang, itu yang paling panjang sampai ke apa namanya pangkat lasem, angkat-angkatan. Nah itu sangat berkesan bagi saya karena selama belajar menari dengan Pak Rini, dengan siapa-siapa dia ada di Denpasar, tidak pernah saya mendapatkan sekali itu kepala saya sering digaruk, disuruh seperti sengenyak sedikit. Ya barangkali saya tanya agungnya memang agak naik ini ya, dongak sedikit. Nah itu karena kebiasa begitu, sering diginikan kepala saya. Jadi itu yang paling saya berkesan sama Gusti Biang Sengok. Yang coba untuk menarikan sedikit bangkan angkat-angkatan. Supaya kita menari kan tidak ada iringnya, kita pakai bibir aja ya, siapa apa? Oke, kita coba Ibu. Ini pakaian angkat-angkatan yang pernah diajarkan. Pak.
sedikit. Nika biasanya bagian angkat-angkatan di akhir-akhir gerakan legong, di mana para belasan akan berangkat berperang. Itu bagian angkat-angkatannya sebelum perang dengan gagak, terus baru ditutup dengan penyulut. Terima kasih sekali Ibu Arinti. Ada yang sampaikan untuk penonton, untuk adik-adik? Yang memang bangga, senang dapat belajar dari beliau, walaupun beliau galak luar biasa, tapi banyak yang kita dapat belajar. Oh begini yang penting lagi kalau beliau sudah lingset, matanya meledak sekali ya itu. Nah kadang-kadang capek matanya, udah luar biasa. Itu kesempatan di tahun itu akan ulang tahun itu aslinya pertama, jadi mendadak mencari penari-penari dan kita belajarnya sebegitu keras waktu itu dan berhasil. Dan saya ingat sampai sekarang sedikit. Terima kasih. Selamat siang. Mungkin untuk yang terakhir sekilas tentang kebetulan ada 2 murid Gusti Biang Sengok di angkatan 60, IG juga memperlihatkan bagaimana sebenarnya ikut dibimbing oleh Gusti Biang Sengok. Untuk itu yang angkatan 60 Motu mungkin bisa membantu. Nah, kita perkenalkan ini adiknya Dong Ayu Bulan Krishna. Biasanya Dong Bulan Krishna adalah penari condong. Temannya ini, dan ini itu namanya Caratu. Juga temannya Dong Biang Seri sama Mas yang jadi legong, tetapi keduanya ini sering agak nakal, disuruh latihan, nggak mau latihan, kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Akhirnya tentu yang dipilih yang paling bagus lah, yang paling bagus kan gitu. Tetapi mereka itu tahu, pernah diajar oleh Gusti Biang Sengok juga. Untuk lihat coba tadi presentasikan dan kesannya apa yang bisa disampaikan. Terima kasih. Selamat siang, terima kasih atas kesempatan ini. Ya tiang dulu memang ikut kakaknya, suka belajar di kelihatan juga. Waktu itu masih kecil, masih di SD. Ya, dan yang paling teringatkan dari Gusti Biang Sengok itu memang bukan hanya teknik menari dan gerakan-gerakan, tapi beliau juga sangat mendalami kita dalam olah tubuh. Ya, jadi olah tubuh itu yang sangat spesialisasinya beliau itu. Jadi kita itu dipegang, ya, kepala dipegang, ditarik seperti dijambak, sampai semuanya itu khusus sekali caranya. Tidak pernah beliau itu mengajar di depan kita seperti memberikan contoh, tapi kita itu dipegang secara penuh, ya, tubuh kita, tangan kita dari semua, dan dari situ dia langsung tadi jongkok begitu dia itu pakai sikutnya sampai sikut, punggung, semuanya itu terlibat, ya, sehingga kita itu akhirnya ya pelan-pelan terpaksa ya akhirnya bisa juga gitu. Dan dalam hal ini salah satu ciri khas beliau juga itu makan sirih ya. Jadi kadang-kadang bicara kita tidak tahu apa yang disampaikan itu karena selalu ada makan sirih ya, dikunyah sambil dia itu mengajar kami ya. Nah, kakak juga selalu mengingatkan kan kalau dalam menari legong ke salah satu yang penting itu adalah kita harus lengkung punggungnya, ya, kita harus angkat bahunya, kita harus angkat dagunya, antara bahu sama likatnya itu harus terkunci, harus kejepit, ya, sehingga ya itu yang kita harus ingatkan terus ya. Kalau Gong Biang Sengok kan sambil menari itu dia tuh membimbing kita sambil dia tuh di belakang kita pegang, ya, kita dipegang sama sekali, sehingga ya itu ya cara-cara beliau yang kita tidak akan pernah terlupakan. Nah, sosok yang lain yang saya ingin sampaikan aja di sini bahwa tidak boleh kita lupakan pada saat itu adalah sosok adiknya Niki Gong Heoke lah Agung Mandre
yang memang partnernya sebetulnya dari Biang Sengok. Jadi Biang Sengok lebih ke teknis dan cara mengajarnya, tapi Waji Mandra itu yang menambah di situ dengan koreografi dan tabuhnya ya, mengatur semua itu. Sehingga kita lihat sendiri kan dari tadi yang dari tahun 50, tahun 60 sampai tahun 70 itu perubahan-perubahan terjadi itu banyak dari Waji Mandra ya, untuk mempercantik dengan keadaan zaman ya. Tapi ya dua-dua itu memang seperti Dwi Tunggal yang tidak bisa dipisahkan ya. Nah setelah yang Sengoknya itu meninggal, yang seterusnya meneruskan adalah Waji Mandra yang meneruskan gaya legong sekarang. Dan setelah beliau meninggal, Vicky dengan saudara-saudaranya semua yang akhirnya meneruskan gaya pelihatan sampai sekarang. Terima kasih, Om Leoke. Demikian tadi kesan-kesan Ibu Surya tentang Gusti Biang Sengok. Silakan mencoba apa yang masih diingat. Mungkin waktu bisa membantu mempresentasikan untuk legong tahun 60-an. Langsung. Terima kasih Coratu. Nah ini Coratu anaknya Domadom, ibunya adalah penari legong yang jadi Dewi Sulasih, temannya Mok Rake, saran kakak saya anak Agung Rake, itu angkatan yang pertama. Ini adalah anaknya beliau. Ini adalah adik Gong Gilang. Nah itu terima kasih, ternyata masih luas ya narinya. Terima kasih. Untuk bagian suksema waktunya, ini beliau selalu mempercaya saya, Gongde buat janger klasik kelihatan, tampil di PKB, buat joget pingitan lagi tampil di PKB. Beliau selalu mempercaya kita. Suksema.
Selamat siang Bapak-bapak dan Ibu-ibu yang kami hormati. Tidak melegeh kewadah. Oke. Atas nama tim kurator, anggota tim kurator pada tahun ini sesungguhnya Titiang sendiri, Imade Bandem, dan Bapak Profesor Wayan Dibil yang sedang diinterview sekarang, lalu ditambah dengan Bapak Dr. Andus IGD Nale. Tugas daripada kurator adalah menentukan tema dan memilih karya-karya seni yang ditampilkan selama 1 bulan. Tema daripada PKB tahun ini adalah harkat martabat manusia unggul. Jadi harkat martabat manusia unggul. Jadi oleh karena itu, keunggulan itu ada di beberapa sektor. Keunggulan sejarah menyangkut para pahlawan, dan keunggulan para pahlawan yang memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan yang paling penting adalah pahlawan di bidang seni. Nah, ketika memutuskan untuk menentukan pahlawan di bidang seni Plegongan, hadirlah di pikiran kami untuk mengingatkan pahlawan seni Legong itu. Salah satu di antaranya tentu saja Anak Agung Gede Ngurah Mantre, ayah beliau, dan juga I Gusti Biang Sengau. Jadi oleh karena itu pada hari ini kita betul-betul menampilkan keunggulan dua orang itu dan karya-karyanya. Kami berterima kasih sekali karena Anak Agung Gede Oke Dalem sudah menjelaskan secara rinci, secara gamblang. Ada 2 hal yang penting dijelaskan beliau. Satu adalah konteks gong Pliatan, konteks Pelegongan Pliatan, ini konteks namanya. Lalu yang kedua dinamakan teks. Teks itu karya-karyanya sendiri. Hebat sekali beliau menjelaskan secara tuntas. Tepuk tangan dulu kepada beliau. Dari segi konteks, Anak Agung Oke Dalem menjelaskan kelahiran Legong Pliatan. Kalau tidak salah, apa yang kami telah terima dari ide dan kakaknya Gede Bagus, bahwa Gong Pliatan itu didirikan pada tahun 1926. Jadi tahun 1926 dimulai oleh ayah beliau Anak Agung Gede Ngurah Mantre. Perjalanan historis dijelaskan oleh beliau. Historis tidak saja kelahiran tetapi juga kontribusi Legong Pliatan terhadap lokal, nasional, maupun dunia internasional. Satu di antara yang paling mengesankan tadi yang kita dengar dari beliau adalah perlawatan Gong Pliatan. Ya. Jadi Legong Pliatan pergi ke Paris Exposition di tahun 1931. Pimpinan rombongan Ida Cokodera Gede Rake Sekwati, lalu dibantu oleh Ida Cokodera Rai dari Pliatan, dan ayah beliau sebagai koreografer, sebagai komponis yang luar biasa ikut di dalamnya situ. Apa dampak daripada Gong Pliatan itu pergi ke Paris? Ini yang sering kita tidak bicarakan. Dampaknya adalah pada waktu itu rombongan Bali itu mengirim Legong Kraton dari Pliatan, Ubud. Lalu kemudian calon narang dari beberapa seniman di desa Pliatan, Singapadu dan juga Belah Batu, termasuk di Belah Batu dan Batuan, calon narang. Lalu ada Wayang Wong, ya ada Janger. Pada waktu itu ada seorang ahli teater dari Marseille, dari Prancis Selatan, ya, seorang dramawan bersama Antona Artaud. Sering kita baca sebagai Antonin Artaud, Antona Artaud namanya. Terus menerus mengikuti pergelaran Pliatan dan Ubud ini selama 1 bulan lebih, dan lahirlah sebuah teater eksperimental
yang berdasarkan pementasan yang ada yang dibawakan oleh grup dari Kelihatan ini. Jadi beliau mengatakan bahwa pementasan tarian Bali ini dinamakan teater total. Nanti koleksinya Pak ya. Teater total. Teater Barat tidak perlu lagi menghafalkan teks Shakespeare, dialog yang panjang, karena kita sudah belajar dari Gong Kelihatan yang membawakan total teater. Lihatlah artikulasi gerak tarinya, lihatlah tadi kostum yang dijelaskannya, lihatlah gambaran yang mengikuti. Ikutilah barok, ikutilah drama yang tak ada henti-hentinya dan memakai bahasa Kawi, di mana orang asing bisa menemukan mengartikan bahasa Kawi. Tapi dengan artikulasi gerak total teater itu orang bisa melahirkan teater eksperimen sekarang yang kita ikuti di seluruh dunia, tidak saja di Eropa tapi juga di Amerika Serikat, bahkan di Indonesia. Siapa yang mengikuti? Rendra, Putu Wijaya, gitu ya, Jane Kramer. Ini semuanya kalau menciptakan teater eksperimental berdasarkan ya, perlawatan Gong Kelihatan Ubud pada tahun 1931 ke Expo di Paris. Tepuk tangan untuk kehebatan kita. Sangat hebat. Nah kemudian tentu saja banyak perjalanan yang lain tadi sudah dikatakan oleh itu Agung ke dalam. Tapi yang monumental itu adalah perlawatan Gong Kelihatan ke Amerika Serikat ya, dan juga di Eropa pada waktu itu dibawa oleh John Kuss atas izin dari Bung Karno pada waktu itu melakukan perlawatan di Eropa dan ke Amerika Serikat. Tadi yang dibisiki oleh Pak Nyoman Wenten, Gong Kelihatan itu melakukan pementasan di Radio City di New York yang sangat hebat bersama-sama di dalam programnya Ed Sullivan Show namanya. Jadi pada waktu itu betul ditampilkan samping legong juga ada oleh Tamlilingan dan Keca. Pementasan ini bersamaan dengan penyanyi Paris yang sangat hebat, ya Edith Piaf namanya. Edith Piaf. Legong Kelihatan ini sudah tampil di Radio City di New York itu sebelum Beatles dari Inggris, mendahului Beatles ini. Luar biasa hebatnya dan sangat sukses. Begitu terus akhirnya dalam konteks ini tadi diceritakan oleh Ide Agung ke dalam dan Ibu Arini. Nah, kita ini sudah tua-tua sering sekali lupa dengan tahun. Nah, lupa dengan tahun. Jadi ada cerita yang menarik pada waktu itu yang tidak diceritakan. Yang pertama ketika ASTI Akademi Seni Tari Indonesia itu berdiri tahun 1967. Kurikulum tariannya ada dua, yaitu gambuh dan legong keraton. Dipilihlah gambuh dari Pedungan Sesetan, lalu kemudian dipilihlah legong Keraton Kelihatan sebagai kurikulum yang sangat penting pada waktu itu, penyelamatan. Nah, apa yang ditampilkan oleh Ida Agung tadi dengan semua penari dari berbagai generasi ke generasi yang lain itu, ya, itu sejarah perjalanan. Tetapi tadi ada petik berita bahasa di sini bahwa Gusti Biang Sengok itu mengajarkan lasem. Nah, gini, sebelum sampai ke lasem itu, sesungguhnya dia ketua senat mahasiswa ASTI dan Pasar yang ditugaskan oleh Bapak Merta Sutejo untuk meminang Ide Anak Agung Gede Ngurah Mandre supaya mengajar di ASTI dan Pasar. Ini penting. Yang sana dengan Bapak Badre namanya dari Belaluan Sang Merta. Nah, ketika tidak nantil dengan Ide Anak Agung Haji, karena ada peraturan di Kelihatan itu, seorang seke yang aktif, apalagi pemimpin seke, tidak diperbolehkan untuk mengajar keluar. Disiplin sekali, fanatik dengan gaya, gitu ya. Nah, oleh karena itu, beliau menugaskan Ibu almarhum Ibu Sri Biang Sengok untuk mengajar ke ASTI pada waktu itu. Lalu siapa yang akan mengiringi? Kita minta advice dari beliau, ya, karena beliau tidak bisa ikut ke ASTI untuk mengajar tabuh dan tarinya. Beliau menyarankan Saudara Bandem dan Saudara Badre untuk ASTI supaya mengundang Bapak Wayan Lotring. Bapak Wayan Lotring yang harus
mendampingi Gusti Biang Semok untuk mengajarkan legong di Asti dan Pasar. Nah, kemudian datanglah kami ke Bapak Wayan Lotreng di Kuta tahun 67 itu. Pak Wayan Lotreng itu sedang sakit, tua, tidak bisa mengajar. Beliau menunjuk Gusti Putu Madegriya dari dari Denpasar. Waktu itu bekerja di RRI dan juga dosen di Asti dan Pasar untuk mendampingi beliau. Ya, dampingi beliau. Ditemani juga oleh anak Agung Raka Sabe. Dan Ibu Renang pada waktu itu. Pak Rindi masih hidup pada waktu kita 67. Pak Rindi kan 1975 meninggalnya. Nah, disitulah ada pembicaraan atas perintah dari anak Agung Gede Mantra memberikan legong lasem kelihatan yang paling lengkap. Itu tujuannya. Dan selama ini memang yang kita ketahui bahwa legong keraton yang temanya sudah 1530-an dengan tari yang baru tadi dikatakan oleh anak Agung Deoke, memang legong lasem itu sangat lengkap sekali sesungguhnya. Nah, tadi yang ditunjukkan oleh kelompok dari Pelihatan ini yang begitu sangat hebat dan sangat dramatis dan energetik itu adalah prolog daripada legong keraton dan tadi. Ya, prolognya bagian awal saja daripada legong keraton sudah sangat mengesankan kita. Nah, pada waktu itu anak Agung Gede Mantra minta ajarkan tari legong lasem yang sangat lengkap. Ada pengawitnya, wenten pengawaknya, wenten pengeceknya, wenten pekadnya, wenten tadi pangkat. Nah, tadi pangkat yang dilakukan oleh Ibu Harini dan ide ini adalah pangkat keberangkatan Prabu Lasem yang menunggangi kuda sesungguhnya kan. Jadi menaiki kuda tadi igalnya itu jarang ada yang begitu sekarang, kecuali masih kelihatan masih hidup seperti itu. Jadi Lasem berangkat ke medan perang akan melawan Panji dengan Nusapati, lalu naik kuda. Itu tarian yang sangat unik sesungguhnya dari Pelihatan yang bisa hidup sampai sekarang. Tepuk tangan dulu. Tidak ada tempat lain. Jadi lengkap sekali sampai sampai pangkat, lalu pengipu, lalu pekan dan lain-lain. Jadi antara itu banyak sekali lagu-lagu diantaranya yang harus diiringi. Oleh karena itulah tadi Agung Dalam mengatakan Dwi Tunggal ini tidak saja karena pertemanan semetonan dia kelihatan, tapi juga karena kebetulan tari legong keraton itu tak bisa dipisahkan dari musik. Tidak bisa dipisahkan sama sekali. Karena musik itu akan memberikan nuansa kehidupan daripada gerak-gerak tari seperti yang digambarkan itu. Nah, itu perjalanannya seperti itu konteksnya. Banyak lagi tadi diceritakan ke Meksiko, ke Jepang. Kita bisa baca dari tulisan beliau atau pesan kakaknya suatu saat nanti. Nah, sekarang bagaimana mengamati gaya itu? Berapa legong, berapa generasi yang ditunjukkan tadi itu, bagaimana kita menikmati, melihat gaya tari legong kelihatan yang unik dan khas itu. Bagi mahasiswa kita diisi, bagi mahasiswa di tempat lain barangkali akan agak kesulitan. Nah, gaya itu wenten kalih isinya, teksnya nih. Satu adalah teksnya itu adalah aspek dalam, aspek gerak, aspek geraknya, lalu kemudian aspek pendukungnya, ya, aspek luarnya. Nah, aspek gerak tadi yang kita mengamati sangat unik, sangat luar biasa. Ya, aspek gerak itu tadi kita lihat, yang kita perlu perhatikan sikap dan dimensi tubuh penari tadi itu. Bagaimana sikap penari itu terhadap lantai, terhadap penonton. Tadi kan dikatakan oleh Ide bahwa karena kita bicarakan tentang agam, tandang, tangkis dan tangkap. Dan agam legong kelihatan itu sangat-sangat khas. Tadi Gong Surya mengatakan juga cengket, ya, cengket, membusungkan dada ke depan, lalu disambut oleh Bu Arini, kemudian mendongak sedikit ke atas, melihat kepala penonton yang berdiri pada waktu itu dia lihat seperti itu. Nah, kan itu Gong lalu juga begitu pada waktu Papan itu menongaknya ke atas dan matanya mendelik.
Saya rasa tari Bali itu menyeledek dan melik keras itu datangnya dari legong dan baris sesungguhnya. Ternyata nggih. Sekarang makanya dalam gambuh tidak ada lagi seledek seperti itu. Nah, legong dan gambuh ini membawa kontribusi besar terhadap gerak-gerak mata tari Bali itu. Ternyata, nah, jadi sikap tubuh dan dimensi tubuh itu penting sekali. Karena ceritanya lasem, tidak ada ucapan, tidak ada dramatisasi yang lain kecuali tanda mungkin. Semua ungkapan-ungkapan drama tari itu, tema-tema itu, tubuhnya lah yang menjadi artikulasi. Tadi agamnya sudah cengket, lalu kelihatan masih sampai sekarang memiliki, tapi masa ngelayak. Ngelayak itu semua tadi ada ngelayaknya, karena itu memang salah satu khas dari legong keraton yang datangnya mungkin dari sana, dipertahankan lalu ngelayak seperti itu. Kan luar biasa ini. Lalu ada cengket, ada ngelayak, ada mendongak sedikit pada waktu itu, dan sreksengnya rentek sekali gitu. Rentek sekali sreksengnya kelihatan itu. Dan tenaganya ngunda bayunya yang paling hebat, energinya tinggi sekali. Untung ini udah nopeng pajak kan, wah bisa 3-4 kali nih menari. Kalau saya udah tidak bisa lagi menari. Ya, jadi saya udah tidak bisa lagi menari seperti itu karena umur saya 80 tahun lagi. Dumun dan kelihatan itu yang ngiring gerakannya belajar yang puri kaleran, yang paling belajar gitu. Nah, jadi ini aspek-aspek yang penting. Lalu ada sistem variasinya yang tidak ada pada legong lain. Ya, pada tayognya misalnya, kan gagah sekali tayognya, bertayog baris. Nah, kan tayog baris. Nah, Biang Sengok memang begitu menarinya. Beliau mengajarkan kami tari baris juga. Guru legong tapi mengajarkan tari baris. Jadi variasi geraknya kok banyak sekali dari baris gitu. Tapi jangan lupa ada kehalusan dalam tari legong, karena ajiknya Niki kan penari panji, penari gambuh. Dan legong itu adalah perubahan dari gambuh ke legong keraton itu. Jadi masukkan seluruh gerakan-gerakan yang khas. Kalau kita teliti, kita bisa mengamati gerakan-gerakan seperti itu. Nah, lalu kemudian yang dari aspek luarnya, Panten Bas Mekelo ini pun agak siang. Aspek luarnya yang sangat mendukung itu adalah gamelannya, gendingnya. Jadi angsel-angsel yang diberikan oleh kelihatan berbeda dengan angsel-angsel yang diberikan oleh Sabo atau Budulu atau tempat-tempat yang lain. Khas sekali angsel-angselnya. Jadi angsel-angsel itu menuntun tarinya kan gitu. Nah, dalam istilah ilmiahnya kami tidak usah jelaskan sekarang, dijelaskan oleh Gusti Putu Madigriya, Agung Urahmantre gitu. Dalam legong itu pengawak legong terutama ada yang dinamakan aspek astewidu. Ini kayaknya rak sekali dengan tarian seperti itu. Jadi irama musik itu tidak bisa dipisahkan ya, daripada pegelaran legong itu. Jadi kalau melihat gaya itu tadi ya agam tangan kaki, posisi tubuh ya, seledet, lalu apanya kelihatan mendongak. Satu lagi yang fantastik legong kelihatan itu adalah tapi wasanya ngejar baunya. Ngejak palanya itu. Sekarang sering dilupakan oleh legong-legong yang lain gitu, tapi di sini masih ditekankan karena anak Agung Gede Mantre dan Gusti Biang Sengok sudah menekankan gaya seperti itu. Pementasan Ring Asti tanggal 28 Januari 1968. Setelah 6 bulan belajar legong Ring Asti, Bu, hari ini lupa barangkali pada waktu itu. Nah, Titiang Juru Kendang. Titiang Juru Kendang. Saya nggak sempat belajar menarinya dari Biang Sengok di situ, tetapi saya yang ngendangin. Makanya saya hafal dengan gending-gending yang diberikan oleh Gusti Biang Sengok dan Gusti Putu Madigriya. Kita ucapkan selamat sekali lagi, kecuali Pak Prof Dibio ada komentar misalnya karena kami sama-sama jadi kurator. Nah, Jadi kita ucapkan terima kasih banyak atas presentasi beliau yang luar biasa hebatnya. Anak muda yang maestro bahkan sudah mewarisi legacy dari Ida Agung Urahmantre dan Gusti Biang Sengok. Salah satu tipe ikon dari legong kelihatan. Nggih, tepuk tangan untuk Ida. Dan silakan.
Terima kasih atas waktu yang diberikan. MC minta waktu sebentar karena tadi saya berbisik dengan kakaknya beliau. Lokakarya ini nampaknya kurang lengkap kalau peserta ini tidak diberikan pengalaman secara fisik, mungkin ngagem sedikit, ngumang sedikit. Oleh karena itu adik-adik yang mau mencoba gimana rasanya menari legong kelihatan, kalau tidak keberatan kan ya, mari ke panggung. Ayo silakan. Supaya pernah merasakan bagaimana sakitnya belajar legong dulu. Ayo, dari semua hadirin yang sengop. kita. Ayo, balik. Ibu sarang ini sarang ibu ya bibi Ayo, mari. Ibu sarang Ini adik-adik ini kok masih pemalu ya? Iya mas. Ayo. Ibu hari ini sarang musola terus ya. Wah, mari. Ya, itu sarang. Kasih ya, nonton. Berapa aja biar kita dibawa ulang ya. Semua. Tolong barisnya yang agak bagus ini bisa digeser dikit nak? Geser ke samping dikit supaya adik-adik ini bisa ada tempat. Oh. Bisa sampai di sini kan? Nah, nggih. Kawat. Kering. Diki masih ada ruang? Ayo, sini. Nah. Silakan dong. Diki, silakan. Semuanya kita akan mencoba agem karena ini dasar tari ya. Kita mulai dari warisan Gokak Mata sama Gusti Biang Sengop dari wit mereka mengajar di Pliatan. Jadi kita pakai yang style gaya era tahun 50-an. Di mana agemnya kita coba dulu dengan agem kanannya, agem. Yeah. Apa namanya kepas? Nah, sebelum agam, pepesuan ini kan diawali dengan ki. Nah, ngayun coba yurnang, bentar, itu bangun ya. Ini olah tubuhnya diikuti. Nah, ini, sikunya, betul. Bangun, sikunya, olah tubuhnya, baru lagi ke depan, angkat, ya sikunya, dadanya dibusungkan. Nah, bagus. Nah, mungkin ikuti dengan gerakan dagu angkat 8-nya, dagunya naik, angkat 8, lurus, cantik, angkat. Nah, mungkin wow, ngesah, milas, sogok, ngagam kanan, bur, nah, oke. Nah, agamnya agak colong dikit, dagunya diangkat dikit. Begitu. Nyenderang, nih tahan, tahan terus. Na, seledep, pong, berdiri pelan, halus. Selagi, pelan, tahan. Nah, tahan. Seledep. Pong jegut tutup kaki, ngelok. Tempeng, kempeng, kepala, patah-patah, kepeng, sah. Pak, kepala aja kocok sama gitu. Pung. Lagi, pung. Deh, kocok. Pung, cak, Pak, sogok, mungkin nyogok. Lihat gigi tangan, lihat pajang, sur. Jadi tangannya lihat, makin rendah, terus rendah, tahan, rambut berdiri rendah, pelan-pelan berdirinya pelan, pakai rasa ya, lagi pelan, tahan,
neng nah seledet bongnya good sir ngelap kempeng olah tubuhnya peng ngesah as pung deng as deng as pung dapat songkok lihat coba lihat jari tangan tut deng sir lihat jari tangan pelan-pelan sir terus tahan diam rambut berdiri nang sedet bom berdirinya pelan-pelan irna pakai rasa pelan-pelan tahan nang sedet bomnya good sir tengak tak pak dari ambil tengak tak kesah as pala bung jeng pala bung jeng tak pak jeng pak as bung tak pak sogot oyot ngepi sir kempeng kepala kempeng tangannya tikempeng dengdut tikempeng itu pinggulnya jadi jangan berdiri gini pengen posisinya selalu kempeng dengdut tanpa berdiri nah pengen tikempeng tikak ngesah lagi pung tangan pung ngesah as pung pak sogok sekarang gerakan turun tangan neng kaki sur pengen tepi kakinya bilang pengen tingkap pak dengdut wah kakinya ke depan kayak baris pak dengdut pengkap yo jalanin ngesah milas ngesek pak jeng angkat terus sampai jeledet angkat di as rendah-rendahnya kakinya angkat rendah lagi angkat balik lihat sudut kepak sedet gerakan ulap dari bawah kira rasa neng nengok seledet pong nengos lagi rendah neng seledet tahan aduh kepala engot pala berembang kadang tiba kapak seledet ulap dari bawah tahan seledet pong baru berdiri pelan nongok ya baru ulap lagi neng seledet pala engot tak pak bung tak pak deng tak pak bung pak deng nang tak dapat ledak pak bangun bangun as ya bangun ngesah lagi milas sek tujeng kok tidak pak duduk ambil kipas semua boleh sudah memberikan bekal bukan saja isian otak tapi juga pengalaman tubuh. Mudah-mudahan penari-penari yang senior tidak ada yang komplain karena lututnya sakit. Karena kita tahu penari kelas-kelas berat ini itu asam uratnya terus bertambah. Tapi ini luar biasa, adik-adik yang beruntung bisa mengikuti workshop seperti ini. Tolong nanti di kesempatan yang akan datang setiap kali ada acara workshop begini diikuti.
karena kami yakin bahwa Anda akan mendapatkan selain isian otak, pengetahuan, tapi juga pengalaman fisik yang bisa dibawa pulang untuk dijadikan bekal untuk menari. Sukses semua, Tung. Ini selalu Bapak Profesor Dibia selalu membimbing saya. Sebenarnya ada tugas saya yang paling penting dari beliau, saya berutang beliau adalah menyelesaikan buku tentang anak Gede Mandra, karena saya langsung dibimbing oleh beliau. Gung deh cepat selesaikan. Nanti bagian dari usaha kita teman-teman termasuk Pak Probanda, mungkin Pak Wenten juga mendukung supaya para maestro kita itu ada bukunya. Saya baru menyelesaikan satu saja, bukunya Pak Mario. Kita ingin Pak Mandra, Gung De Mandra juga ada bukunya, menyusul yang lain. Jadi ini satu kesempatan emas untuk menambah pisan suksema. Dan maaf kami dari panitia melakukan pemaksaan terhadap Gung De untuk menari legong pajegan, lalu memberi workshop yang tambahan seperti itu. Jadi suksema, mudah-mudahan apa yang dilakukan ini bisa memberikan pengalaman terutama pada para anak-anak muda. Suksema mewali. Hadirin pencinta dan tentunya menambah wawasan kita mengenai seni tari senior dan untuk kita semua pada hari ini. Dan acara Bali untuk nanti pukul 19 Wita bertempat di Gedung Kesirarnawa akan ada rekasadana atau pergelaran Langan Ayodhya, akan ada rekasadana atau Bali Desa Batu Bulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar. Dan pukul 19 Badung, Duta Kabupaten Jembrana, Duta Kabupaten Klungkung, Duta Kabupaten Tabanan, Duta Kabupaten Buleleng, dan Duta Kota Denpasar. Bangkit Jaya! Bangkit Jaya! Kami ucapkan terima kasih atas